Selamat pagi anak ibu kelas 12 ya. Kelas 12 perkantoran. Kita jumpa lagi hari ini dalam mata pelajaran OTK Kepegawaian. Kita lanjutkan kalau minggu yang lalu sebelum kita ujian kita sudah mempelajari kesejahteraan. Nah, lanjutannya adalah pemeliharaan kesehatan karena salah satu yang bisa mensejahterakan karyawan atau ASN itu adalah dengan memberikan pemeliharaan kesehatan kepada yang bersangkutan. Nah, ini dia. Nah, tanggung jawab pimpinan perusahaan untuk mempertahankan stamina pegawai dalam melaksanakan pekerjaan di kantor. Ini pemeliharaan kesehatan bagi pegawai itu adalah merupakan tanggung jawab pimpinan ya. Kenapa? Karena dengan pegawai yang sehat, yang semangat, yang kuat tentu akan produktif, akan lebih semangat dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi tidak harus sakit baru dibawa berobat, tetapi sehat pun dia perlu ditingkatkan kesehatannya, perlu dijaga kesehatannya gitu ya. Jadi ada tindakan preventif, jadi tidak kuratif. Kuratif itu penyembuhan. Jadi jangan sampai sakit dulu baru dilakukan pemeliharaan kesehatan. Sebaiknya rutinitas ya, jagalah kesehatan ya. Nah, ini tanggung jawab daripada pimpinan kantor. Nah, ini dia. Jadi fasilitas jaminan kesehatan yang dapat diberikan kepada ASN atau kepada pegawai karyawan di perusahaan itu adalah BPJS. BPJS itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan ya. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini adalah salah satu sarana yang dipakai atau digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ASN ataupun kepada pegawai atau karyawan. Jadi kalau dulu di ASN itu atau PNS itu ada ASKES namanya, asuransi kesehatan. Jadi kalau yang menggunakan BPJS ini dulunya adalah DUDI, dunia usaha, dunia industri atau istilah swasta. Tetapi sekarang sudah disamakan BPJS namanya ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, itu dia. Nah, fasilitasnya itu dia. Meliputi jaminan terhadap kesehatan seperti rawat jalan, rawat inap dan lain-lain ya. Obat jalan juga bisa, tidak harus nginap. Jadi BPJS ketenaga kerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja gitu ya, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun gitu dia ya. Ketenaga kerjaan ini anak, BPJS ketenaga kerjaan, BPJS kesehatan, ini dia ya. Kesehatan ini ruang lingkupnya, ketenaga kerjaan ini ruang lingkupnya. Kemudian pihak yang berhak dalam pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri untuk fasilitas BPJS yaitu pihak yang berhak ya, pegawai, anggota keluarga yang terdaftar. Jadi kalau kita seorang karyawan atau pegawai atau ASN, tidak kita saja yang dijamin, tidak kita saja yang boleh berobat secara gratis dengan fasilitas BPJS, tetapi kita sekeluarga, artinya suami, istri, dan 2 orang anak gitu ya. Kemudian ini anggota keluarga yang terdaftar tentunya. Jadi banyak pun anggota keluarga yang terdaftar itu adalah suami, istri, ditambah 2 orang anak. Kemudian sarana pelayanan pemeliharaan kesehatan untuk PNS ini ya, untuk PNS atau ASN. Sarananya ya dokter lah. Dokter anak, dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, ini dokternya bukan dokter, dokter spesialis. Nah, pemeriksaan laboratorium. Alat-alat perawatan yang mempunyai khasiat memulihkan kesehatan menurut saran dokter, ruang IGD, instalasi gawat darurat untuk tindakan gawat dan tindakan lain penyembuhan.
apotek yang menyediakan obat-obatan. Ini adalah sarana pelayanan pemeliharaan kesehatan untuk ASN. Jadi dokternya ada, dokternya pun tergantung bidangnya. Kalau gigi yang bermasalah ya dokter gigi, dokter mata nggak ada ya dokter mata ya. Dokter gigi. Jadi pemeriksaan lab. Jadi tidak harus nginap ya. Nah, inilah sarana pelayanan untuk yang PNS, pegawai negeri sipil atau ASN. Kemudian jenis-jenis pelayanan pemeliharaan kesehatan pegawai, jenis-jenis pelayanan ya, jenis-jenis pelayanan pemeliharaan kesehatan pegawai, rawat jalan dan rawat inap seperti yang tadi ya. Jadi bisa pulang pergi, datang, kasih obat, periksa misalnya, kasih obat, bisa pulang, atau harus inap atau opname. Pemeriksaan kehamilan, kalau kita seorang ASN ataupun pegawai di perusahaan, pemeriksaan kehamilan itu juga gratis ya, dijamin oleh BPJS. Kemudian pertolongan persalinan sampai dengan anak kedua. Pemeriksaan penunjang. Kemudian pembelian kacamata yang digunakan demi kesehatan dan menurut resep dokter. Kemudian pengobatan dan perawatan gigi. Nah, sampai sini pun ditanggung oleh pemerintah melalui sarana BPJS. Ini jenis-jenis pelayanannya, ingat. Jadi kalau kalian nanti menjadi seorang pegawai, karyawan atau ASN, PNS, itu kelima hal ini boleh kamu lakukan dengan biaya sudah dibebankan kepada BPJS. Itu dia. Nah, kenapa harus dipelihara kesehatan seorang tenaga kerja lah kita katakan. Tujuan pemeliharaan kesehatan dari seseorang tenaga kerja itu apa? Tujuannya menjaga, memelihara, meningkatkan kesehatan pegawai. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi kalau sehat-sehat karyawan, pegawainya dan tenaga kerjanya, maka meningkatlah kerjanya. Kemudian mindsetnya atau pola pikirnya pun akan positif gitu. Kalau sakit-sakit, entah apa saja yang dipikirkannya. Kemudian meningkatkan produktivitas kerja, sudah saya terangkan tadi. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan keluarganya. Nah, ini ya salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan itu adalah dengan memberikan pemeliharaan kesehatan kepada si tenaga kerja dan keluarganya. Jadi kalau sehat-sehat semua, si tenaga kerja pun tentu akan fokus, akan rajin untuk melaksanakan pekerjaannya. Kemudian memberikan ketenangan, keamanan dan kesehatan pegawai, itu udah pasti ya. Itulah tadi di sini positive thinking. Kemudian meningkatkan disiplin pegawai, itu udah pasti. Kalau tidak sakit, tidak batuk, tidak flu, tentu ya dia datanglah tepat waktu. Tapi kalau misalnya udah batuk-batuk, sakit atau flu, ya minta izin lah dia, tak datanglah. Ataupun datang terlambatlah, alasannya berobat dulu. Nah, itu dia. Kemudian meningkatkan loyal itu kesetiaan kepada atasan, kesetiaan terhadap pekerjaannya, itu tujuannya. Kemudian apa yang perlu disiapkan kalau kita seorang tenaga kerja untuk menjadi anggota di BPJS itu, apa saja dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh kita bersama-sama dengan perusahaan tempat kita bekerja. Jadi tidak kita saja, tetapi dengan tempat kita melakukan pekerjaan, karena atas nama perusahaan tempat kita bekerja itu nanti kita akan didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tadi. Yang pertama adalah asli dan salinan SIUP. Nah, perusahaan dulu ya, artinya izinnya atau tanda buktinya bahwa perusahaan itu berdiri. Tentu ada surat izin usaha ya, surat izin usaha pendirian. Kemudian asli dan salinan nomor pokok wajib pajak perusahaan, asli dan salinan akta perdagangan. Asli nanti kan tidak tinggal di sana untuk diperiksa. Setelah diperiksa salinan dengan aslinya sama, maka semua asli itu akan dikembalikan kepada pihak perusahaan mana mungkinlah di sana ya. Cuman di saat kita mendaftarkan itu kita bawa, setelah diperiksa bahwa sama asli dengan salinannya, salinannya dengan aslinya, ya aslinya akan dikembalikan tentunya. Kemudian fotokopi kartu tanda penduduk, inilah dari si tenaga kerja.
salinan kartu keluarga biar bisa nanti diketahui ada berapa anggota keluarga yang harus dijamin atau